materi-materi sebelumnya itu banyak kita ke bacaan. Jadi bareng kita menulis, nanti kita juga membaca. Jadi bareng-bareng tulisan itu beriringan erat sekali dengan bacaan. Jadi kita nulis yang sudah siap peralatan, pensil atau spidol atau pulpen. Jadi kita nulis ke kertasnya atau bukunya disiapkan ya. Nah, kita nulis Bismillahirrahmanirrahim dulu. Yang penting benar. Kalau di khot berarti bentuknya yang kita utamakan, tapi kalau di imla berarti kebenarannya yang kita utamakan. Ya, kebenarannya. Berarti nulis Bismillah. Kalau di pelajaran khot kan detail sekali, ba ketemu sin ketemu mim, bagaimana nanti dibahas bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk ba ketemu sin harus ditinggikan, itu kan di pelajaran di khot. Sinnya juga gitu, giginya jelasnya seberapa, terus tingginya seberapa, itu diatur di ilmu khot. Tapi kalau di imla, ya kita hafal dulu, huruf hijaiyahnya dihafalkan dulu, ba, ta, sa, seumpama seperti itu sampai iya. Nah, dan nanti huruf-huruf itu ada yang bisa menggandeng, ada yang tidak bisa digandeng. Ya, nah, seperti kita ke Bismillahirrahmanirrahim ini dulu. Kita nulis Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah, kalau harokat dulu ya, diharokati. Nah, barengan huruf dengan harokat. Jadi harokat itu untuk menghidupkan untuk bacaannya. Jadi harokat ini diambil dari, kalau kita belajar khot dulu kan diambil dari huruf alif-alif itu ya. Alif, terus ada doma, ada sukun dari jim, ya, ada tasdid dari sin, itu diambil dari kita ke tulisan untuk khotnya. Di imla juga bareng. Jadi nanti nulisnya tetap dari kanan ya, kanan. Tulisnya, terus cara memberikan harokat atau dan yang lain-lain ini tetap diambil bareng sama seperti kita belajar di khot. Ya. Sudah, Bismillahirrahmanirrahim sudah. Nah, kita mengenal huruf hijaiyah dulu. Dari huruf hijaiyah yang mufrodat nanti ke gandeng. Dari gandeng ke kalimat, dari kalimat ke tarkib, biasanya kan kalim kalau di istilahnya di nahwu ya. Susunan kalimat-kalimat itu nanti membentuk jadi bacaan di Al-Qur'an. Sehingga nanti kalau jenengan ustadzah ini menyampaikan ke santri, meskipun langsung ngomong bahasa Arab saja tapi bisa dipahami, bisa ditulis sama santrinya. Ya. Atau kalau kita ke niru di Al-Qur'an itu ditiru dulu, belajar dulu. Jadi huruf-huruf di Al-Qur'an itu kan rangkaian dari huruf mufradat dulu. Jadi huruf sendiri-sendiri. Nah, umpama kita membuat huruf alif, ba, ta dan seterusnya. Nah, ba, ta dan seterusnya. Kalau supaya lurus dikasih garis atau bukunya yang sudah bergaris ya, mengikuti garis ya. Yang belum ada garisnya pakai kertas HVS digarisi ya. Atau yang sudah folio yang sudah bergaris ya bergaris diikuti. Supaya agak rapi sedikit ya, mengikuti garis itu ya. Sudah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang belum bisa nulis huruf Arab, ya, karena kita belajar huruf Arab ini ya. Ada pertanyaan? Nek mogangnya sudah betul ya, harus biasa nulis. Terus tintanya harus warna hitam jelas ya, atau biru atau merah itu juga dimakruhkan kalau merah ya. Kalau bisa yang jelas yang hitam. Sudah, kita nulis Bismillah sudah, kita nulis huruf hijaiyah sekarang. Ya, huruf hijaiyah cepat nggak apa-apa, pokoknya yang penting hafal. Yang belum hafal, ya.
Yang penting betul. Ya terserah harokatnya. Tapi kalau bisa ya agak bagus lah, gampang dibaca. Itu terbiasa nanti. Kalau sudah biasa nulisnya hati-hati, nanti tidak ada kekurangan kesalahan. Hingga titik dan harokat nanti akan berbarengan kan kalau kita nulis imla. Sekarang kita nulis alif, ba, ta sampai ya ini. Nah, kalau sudah hafal nanti menggandengnya. Agak cepat sedikit Ustaz ya, nanti materinya supaya bisa kebahas semua. Jadi untuk bahasan masalah imla ini kan untuk kebenaran tulisan ya, kebenaran bacaan tulisan ini supaya bareng dengan, kalau khotnya tadi saya ulangi lagi untuk keindahannya. Jadi jangan terlalu dibuat alif saja sampai pelan-pelan seperti belajar khot kemarin. Nah, seperti alif seret gitu betul ya. Nah, dari atas ke bawah seret. Nah, itu penulisan untuk huruf alif. Nah, ba juga gitu. Tetap arahnya kalau bisa tetap dari kanan semua. Supaya nanti ngajarkan ke santri semuanya tetap anak-anak itu terbiasa dari kanan. Baik, nulis tasdid, nulis doma, nulis apa aja diusahakan yang kanan, nggih, monggo. Itu kan pakai titik. Nggih. Titik bawah itu gimana? Titik keberapa? Yang Itu kan 4 titik berbaris. Oh, Kemudian titiknya yang bawah itu di titik yang mau berapa? oh itu untuk pelajaran khot ya. Nah, itu pelajaran khot biasanya ba ukuran panjangnya ba itu ya. Nah, itu dibahas di ilmu khot. Kalau yang sekarang ini mohon maaf yang saya sampaikan itu yang di pelajaran ilmu imla. Jadi kebenaran hurufnya dulu ya. Kalau ba ya bentuknya ya seperti ini gitu. Kalau khot kan lain, kalau ba kan harus seperti ini. Nah, ini berapa titik? Nah, ini 4 titik atau seperti alif yang dirobohkan kemarin. Ya. Itu huruf ba. Tapi titiknya ini. Nah, kalau sekarang imla ya terserah, pokoknya titiknya ada di bawah ya. Kalau di khot ini baru di paruh sini ya. Paruh ini ada di belah sininya biasanya. Itu pelajaran di khot ya. Sekarang karena pasti akan berkaitan ya dengan khotnya, tapi yang kita pelajari sekarang ini kita mengarah ke imlanya. Di huruf alif bagaimana, ba, ta, sa itu kan bacaannya sama. Nanti di huruf-huruf ini ada huruf, nah, kesimpulannya dari huruf alif sampai iya ya, itu kan ada huruf yang bisa menyambung, bisa disambung dan tidak bisa disambung, ada 3 seperti itu ya. Kita langsung huruf alif ba ta tadi sudah selesai. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bahas dari alifnya dulu. Ya. Alif kalau ada di depan, ya, kalau ada di depan, pasti kan seret gitu saja. Tidak bisa nyambung ke huruf yang belakangnya selanjutnya. Nah, kalau nyambung berarti nanti jadi lam. Ya, maka huruf alif ya langsung kita menulis dari atas ke bawah langsung alif gitu aja. Sudah. Oke. Kalau ada di tengah dan di akhir bisa disambung. Ya, kalau di tengah, contohnya apa? Kira-kira di tengah.
Ya. Ya sama ba. Ini ba depan. Terus ini ada di tengah. Ada ini ada sa atau apa ini alif. Nah, bisa disambung yang ini tapi nggak bisa menyambung. Ya, berarti kalau pokoknya akhir berarti akhir. Depan nggak bisa menyambung, belakang bisa disambung seperti itu saja. Alif, dah. Semuanya seperti itu. Pokoknya alif. Sekarang yang ba berarti saudara-saudaranya itu apa? 5, ada 5. Ya. Ba dan saudara-saudaranya ba, ta, sa, nun dan ya. 5 ini, 5 penulisannya sama. Kalau di depan, nah ini kan ba, ta, sa, ya atau nun. Ya, kalau nyambung. Kalau sendiri-sendiri kan bisa apa? Seperti yang dibelajar kemarin ya. Kalau ba seperti ini, kalau nun ya berarti ya seperti ini nun. Kalau ya berarti kan. Nah, ini kan ya kalau yang sendiri-sendiri. Ya, kalau yang sendiri. Tapi kalau gandeng ada di depannya kan, kalau ingin menggandeng bentuknya akan sama. Ya, tinggal naruh titiknya saja. Naruh titiknya. Kalau kita belajar khot berarti ini kan ketemu huruf apa, nanti bentuknya lain. Bentuknya apa? Kalau di imla yang penting nyambung ini bisa kesambung apa bisa disambung. Itu diutamakan dulu. Ya, diutamakan dulu. Nah, terus kita coba ke ba, gandeng ke huruf ba, gandeng ke ba, berarti bisa ya. Coba baitun. Nah, seperti itu ya. Ba, ya, ta. Berarti bisa digandeng, bisa menggandeng dan digandeng. Ya, bisa digandeng. Ya, bisa digandeng. Ya. Ba. Ya. Menggandeng, digandeng, ya, digandeng, disambung istilahnya. Bisa menyambung dan disambung. Nah. Kalau bahasa kita kan sudah biasa, bahasa Jawa menggandeng gitu ya. Nah, terus bisa menyambung. Berarti kalau kita menulis sudah ada bentuk huruf itu kalimat, bentuk ke kalimat, ya kalimat fi'il atau kalimat isim atau kalimat-kalimat yang sudah bisa memberikan makna, berarti kan harus digandeng. Ya, jangan kita menulis seperti baitun, seperti anak-anak. Bagaimana cara menulis baitun? Disuruh nulis tetap ba, ya, terus ya, terus ta, tetap baitun. Nah, ini anak dasar. Ya, kalau kita ingin belajar imla berarti ba gandeng ke ya gandeng ke ta. Ini dibahas bagaimana caranya, bagaimana huruf-huruf itu yang bisa gandeng, bentuknya bagaimana, nanti bareng sama di khotnya kemarin. Ya. Ba, ta, sa, bentuknya tetap. Kalau awal kembali ke bentuk asal, ya. Contohnya baiti sambami, ya. Kalau baiti berarti ini kembali ke bentuk asal, ya. Tidak boleh ke baiti ke bentuk seperti awal tadi, ya. Tak biasa gini, ya. Tidak boleh, ya. Umpama ada ya-nya, ya akhir, ya. Itu harus kembali ke bentuk ya. Sebelum lanjut ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa enggak? Masih bingung ini nanti, pasti bingung ini ya. Kalau sudah menggandeng, wis bingung. Nah, huruf yang mufradat dulu, makanya tadi saya sampaikan ada yang belum hafal huruf mufradat alif ba ta sampai ya ada yang masih bingung. Nah, ba ta sa masih bingung, ya nun bingung, wawu ha dah bisa ya nulisnya semuanya. Nah, tinggal ini saya lanjutkan bahasannya. Coba saya lihat dulu tulisannya alif sampai ya. Nah, ini bisa ya, sudah bisa dilanjutkan. Sudah nulis semua? Ya.
Terus gak diharokati nggak apa-apa, kalau masih bismillah ya diharokati bagus, tidak harokati ya nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa. Pokoknya saya yakin ini Ustadz dan Ustadzah sudah bisa nulis semuanya. Nanti menyampaikan di santrinya tidak hanya disampaikan ke lisannya, dan jika disampaikan cuma ada bukunya, tapi bisa melafadzkan, menuliskan. Kita kembali ke huruf hijaiyah tadi. Karena huruf hijaiyah ini ada banyak huruf-huruf yang sama. Ba, ta, sa, nun, dan ya. Sudah. Bahasanya sudah. Terus sekarang ada yang kembarannya lagi. Jim, ha, kho. Nah, menulisnya juga sudah bisa ya. Nah, tetap karena tidak ada yang dari kanan, dari kiri, ya dari kiri dulu. Ya. Tapi tetap yang atas, jangan bawah. Tetap dari atas dulu. Dari atas kalau jim ya berarti dari sebelah sini ya. Nah, sini baru ke sini. Ini kan jim, kho. Untuk garisnya ya berarti ya di tengah. Ya, nanti untuk menggandeng itu apa kan karena terpotong ekornya. Ya, karena terpotong ekornya kalau tulisnya supaya tidak gantung, ini kan nulisnya ada di sini. Berarti ngangkat. Ya. Gandeng ke huruf apa saja tetap ada di atas garis, ya tetap di atas garis. Makanya garis bantu tetap dipakai dulu sementara, nah, karena ini nanti untuk membantu supaya tidak tambah turun. Ya. Kalau kita nulis sohihun, seumpama, ya nulis sohihun, nah, kan tambah ke bawah, sama sod, nah, gandeng ha, gandeng ya, gandeng ha, nah, ini kan tambah ke bawah. Nah, tulisannya berarti shotnya diangkat seperti itu dan ke bawah. Jim hakho kalau gandeng bisa nggih? Ah, bisa. Gandeng huruf apa saja bisa. Berarti gandeng. Kalau tengah, nah, huruf tengah. Berarti jenengan sekarang rumuskan atau apa huruf apa yang tidak bisa digandeng. Coba diling-iling dulu tanya. Nah. Huruf. Nah, itu. Kita sambil menghafal huruf tapi tulisannya sekarang yang kita bahas ya. Nah, berarti huruf alif tadi. Terus dal, ro. Ro sama za itu bedanya di titiknya ya. Nah, terus wawu. Terus ya, sampai kan ada tulisannya itu yang dilihat wawu. Kalau yang hamzah ya itu tidak huruf. Nah, itu nemplek di mana? Kalau ada di alif ya berarti alif yang berharokat itu namanya hamzah. Ya. Kalau nemplek di wawu, di atasnya wawu itu ya hamzah namanya ya, berharokat. Biasanya untuk wawu ya doma. Ya. Kalau yang di fathah berarti yang di alif ya berarti fathah. Ya. Kalau yang nemplek di ya seperti sayun itu ya berarti yang di pinggir ya itu biasanya hamzahnya ngikuti yang di ya. Nah, pokoknya seperti itu. Hamzah bukan huruf sendiri tapi ngikuti di huruf 3 itu alif, wawu sama ya. Kalau kita belajar di sorof kan huruf ilat itu ya, huruf-huruf yang menjadikan penyakit, yang menjadikan berubah semuanya kan gara-gara 3 huruf ini. Ya, gara-gara 3 huruf ini nanti penulisannya akan banyak berubah di alif, wawu dan ya. Dan untuk jim bisa digandeng, bisa ada di tengah digandeng dan menggandeng, terus dan juga ada yang terakhir disambung atau digandeng, yang terakhir bisa jim, ha, kho, berarti 3 saudara. Terus sekarang kelanjutannya dal. Nah, dal, tulisan dal bisa menggandeng ya? Nah, bisa menggandeng dal. Nah, bisa. Tidak bisa menggandeng, berarti huruf sendiri bisa. Seperti lafaz seumpama dabaro, berarti dal, ba, gandeng sama roknya. Ya, dalnya nggak bisa menggandeng, nanti jadi bak nanti kalau menggandeng. Nah, sudah dal sama zal itu kan bacaannya saja, bunyinya saja, tulisannya sama.
ro sama za atau zai itu biasanya sama, bentuknya sama, gambarnya sama. Tapi modelnya memang ada dua, ya. Ada yang ro atau za yang malfuf, ya, yang mabsuto yang panjang itu, ada yang malfuf yang model dilengkungkan, ya, modelnya dilengkungkan. Ini baru kita biasanya lain, ya. Kalau yang ro yang seperti ini, ya, atau yang ro yang malfuf yang dilipat ini, ya. Dan malfuf malfuf dikembalikan, dilipat. Kalau di istilah-istilah huruf-huruf itu nanti ada kitabnya, banyak sekali jenis nama-namanya gitu, ya. Alif apa gitu biasanya seperti itu. Sudah ro, za sudah, sin sekarang, ya, sin bisa menggandeng, ya, contohnya sa, si, su, ya, bisa digandeng semua, tidak terputus, ya. Coba nanti kita garis dulu, ya. Coba sekarang ini dari bawah ini, saya nulisnya di bawah lah, kelihatan ini. Ini masih kosong ya, Man, ya. Nah, nulis. Sekarang dicoba dulu ini, ya. Seumpama ini ada huruf alif. Kalau alif awal, nah ini huruf, huruf ini awal, ya. Sekarang awal, ya, seumpama sini yang wasat tengah, ya, wasat sama yang akhir, ya, akhir. Nah, tadi coba alif kalau awal, nah ini tidak bisa menggandeng, ya. Terus kalau di tengah kan bisa gandeng, kalau akhir kan bisa digandeng. Terus coba cuma mewakili aja satu-satu, ya, jangan. Ba sama dengan ba, ini ba kalau awal, nah kalau tengah ya berarti bisa digandeng, kalau yang akhir, nah, coba gini bisa digandeng. Nah, terus sampai jim. Nah, ada pertanyaan nggak? Dicoba dulu sambil nulis, ya. Karena menyingkat waktu kalau saya tuliskan nanti tidak terlalu lama, nggih. Nah, langsung ada pertanyaan dan langsung praktek, langsung tulis. Huruf hijaiyah tadi. Sekarang huruf alif, ba mewakili saja, ba, tak, sa sama, ya. Jim sama. Nanti tinggal berapa huruf ini? Nah, sambil nulis, sambil saya koreksi. Sekarang yang jim, umpama huruf jim. Huruf jim, mufradnya seperti ini. Jim, kha, kho. Kalau awal berarti langsung bisa gandeng. Umpama seperti itu. Kalau yang tengah bisa model seperti ini, bisa langsung ke bawah. Ya, bisa langsung ke bawah karena jenis bentuknya nanti khotnya juga akan lain. Nggih, iki mawon di atas ngenten mawon, Cek, wonten. Nggih. Saya perjelas lagi, ya. Saya hapus saja. Ya, saya hapus. Seperti ini, ya. Huruf alif,
ba, jim, terus selanjutnya alif, ba, jim, terus dal. Nah, dal. Dal kalau awal ini ya. Ya, kalau awal berarti biasa, nggak bisa menyambung, bentuknya tetap. Kalau tengah, nah, nggak bisa tetap. Kalau akhir, nah bisa disambung, ini bisa sambung. Terus seperti itu nanti ya. Nah, sampai dal. Sekarang yang ro, ya, ro juga sama seperti dal, tidak bisa. Nah, sambung. Kalau disambung bisa. Terus yang akhir juga, nah bisa. Ro. Sekarang yang za. Nah, ro za sama. Ini bentuknya tinggal memang ada dua. Ya, bentuknya ada dua. Sama terus. Ya, sama seperti ini. Bisa nyambung enggak. Terus sin. Nah, huruf sin. Kalau awal, ya berarti bisa. Ya. Terus nyambung juga sama. Terus akhir juga sama. Nah, seperti ini. Tetap. Kalau yang tengah berarti disambung. Kalau akhir kembali ke asal. Ya, semuanya kembali, kalau akhir kembali ke asalnya. Ya. Kalau asalnya tadi ekornya bulat, ya tetap kembali ke asalnya. Ya, tidak boleh kita ke sin biasa. Tapi shot juga gitu. Sin, shot. Berarti awal ekornya saja. Terus kalau kita gandeng, ya, gandeng berarti nah, tetap bisa digandeng, nah, terus nyambung. Terus kita ke yang terakhir, untuk shot yang akhir kembali ke bentuk semula. Oh, ageng, teman-teman ageng. Kira ageng, teman ageng. Oh, nggih. Kirang besar nggih. Oh, kirang-kirang nggih. Napa hurufnya diperbesar seperti ini buat nah, shot ini nah kebesaran. Wah, ini papannya kurang besar, mesti cepat habis. Ya. Terus nggak apa-apa huruf-huruf beda. Nah, huruf shot, ya ini gandeng. Untuk awal, ya giginya ini tetap harus kelihatan. Ya, bedanya kalau to, ya kalau to ini to, mama. Ini huruf kalau to. Kalau nyambung berarti kan langsung tidak pakai gigi, nyambung ke huruf yang lain. Kalau kembali untuk akhir berarti ke huruf toknya. Nah, disambung tadi, sambung apa, tetap kita kembali ke huruf to. Tapi kalau short, ya, nah, sambungannya sama. Kita sambungannya seperti ini. Ya. Kalau yang di tengah berarti tetap arahnya ini ekornya masih kelihatan. Ya, ekornya kelihatan. Kalau to tidak boleh dikasih ekor bawahnya ini. Ya, nanti kalau nyambung, sambung, disambung itu seperti itu. Dah, shot, to, ain. Sekarang ain banyak perubahan. Ya, ain banyak perubahan. Sekarang ain, ya, tulisan ain.
Ain kalau sendiri mufrad, ya mufrad kan seperti jim tadi, seperti jim, ha, kho, kaidahnya pakai yang 5 titik, yang bulat besar itu ya, pakai bulat besar. Sekarang kalau menggandeng, ya berarti kepala ini yang dipakai, kepalanya. Nah, tetap kepalanya, nah, baru gandeng ke huruf apa saja terus gandeng. Kalau yang tengah baru berubah, tengah sama akhir. Nah, kalau ke tengah berarti berubah, nah ini. Nah, baru kita nyambung ke ain. Berarti sini nyambung huruf apa saja, seperti mama ain, gandeng ke ain gandeng yang akhirnya berarti kembali ke bentuk awal ini. Nah, kembali ke bentuk asalnya. Oke, kurang kuat. Terus ain sama hoin sudah paham nggih? Kalau bentuk akhir kita kembali ke ekornya yang asal ini ekornya, tapi kepalanya ngikuti yang tengah, kepalanya yang tengah. Ini ada lubangnya apa enggak? Nanti jenis khotnya kalau ada lubangnya. Ya, ini ada lubangnya apa enggak? Ini jenis khotnya. Kalau kita nulis khot naskhi ya berarti tetap buntu, tetap tidak ada lubangnya. Ya, ain, in, fa. Sekarang fa sama kof, berarti kepalanya kan sama. Kita ngikuti ke kalau menggandeng. Nah, ini fa. Kalau yang kof berarti kan kembali yang seperti nun tadi. Ya, kalau yang kof berarti di bawah garis, yang fa di atas garis. Nah, sekarang nulisnya untuk gandengnya. Berarti kalau fa gandeng ke fa tengah berarti tetap. Nah, kalau yang ke akhir ya kembali ke seperti ain tadi. Ekornya kembali ke asalnya, kepalanya ngikuti yang tengah. Kepalanya ngikuti yang tengah, tidak boleh kepala ngikuti yang ini. Ya, yang depan. Perubahan-perubahan seperti ini di imla itu harus bisa bareng ya nulisnya supaya lancar. Jadi supaya tidak bingung, oh ini kembali ke apa? Kembali ke jenis-jenis huruf yang tadi, yang awalnya. Ain, fa, kof sudah nggih? Nah, kof sudah. Kaf sekarang. Kaf kalau mufrodat maksudnya sendiri berarti kan berarti kan seperti ini. Kaf harus sendiri. Kalau menggandeng, ya berarti berubah seperti ini ya, agak menceng. Nah, gandeng ke kaf, gandeng lagi, gandeng ke yang akhir, berarti kita berubah balik ke asal. Ya, asal ini. Tanda kafnya ada di sini. Kalau yang ini tanda kafnya ada di atas ini. Jangan ya. Berarti kaf kalau gandeng ini biasa langsung kaf tengah ya berarti digandeng atau menggandeng ke ini. Kalau yang akhir kita kembali ke ini. Kalau yang mufrodat tidak ada lengkungannya, yang ini ada melengkung nanti. Ya, seperti kita ke bak itu, ya, seperti ke bak ini. Yang ini kaf, yang ini hamzah. Jadi perbedaannya, yang ini hamzah, ya, yang ini kaf. Pun, yang kaf ini gambarnya, ya seperti ini.
Kaf kan ada dua. Kadang-kadang kaf itu yang ada yang kaf yang panjang seperti ini. Nah, kaf yang seperti ini kan boleh. Ada kaf yang ini. Berarti ada dua macam kaf. Nulisnya bisa seperti ini. Karena ini sudah mewakili yang kecil ini. Yang kecil. Nah, atau kaf yang panjang. Nah, yang sendiri ini. Yang panjang. Nah, ini isyaratul kaf berarti tanda-tanda gambar kaf. Yeah. Kaf tidak ya, tidak ditulis kaf. Kaf, sampun. Lam, sekarang perbedaan kaf sama lam. Berarti kalau lam tetap nulisnya di atas garis umpama. Nah, lam kalau sendiri kan, nah sendiri seperti ini. Kalau gandeng berarti kan hilang bawahnya, berarti seperti alif. Kalau digandeng seperti ini, gandeng ke lam. Alailu umpama seperti itu. Lam, lam, ya lam lagi. Tapi kalau dikhotkan lam pertama ini atau lam yang mufrad yang sendiri, yang sendirian tadi ada kepalanya. Tapi kalau di imla yang penting nyambungnya ini benar. Lam yang pertama bisa nyambung ke lam yang tengah bisa nyambung yang lam akhir. Lam akhir ekornya nanti kembali ke awal. Rata-rata kembali ke awal. Itu yang nyambung, nggih, enggak. Oh, nggih, saya nggih. Lam terus mim, ya, mim. Coba lagi, dilihat lagi, yang mim. Mim kan di situ kan ada dua. Ada kalau yang mufradat yang seperti ini atau mim yang pakai alif ini, ya. Nulisnya terserah. Yang penting mim ini nanti kalau ada di tengah bagaimana, kalau ada di akhir bagaimana. Akhir kembali ke yang ini atau kembali yang ini. Seperti di bismillah tadi pakai mim yang ini atau kadang bismillah pakai bismi sama. Nah, pakai mim ini, ya. Bisa. Udah, sekarang mim awal. Nah, mim tengah bisa seperti ini. Nah, mim akhir bisa yang seperti ini. Ya. Ya tetap di atas garis terus. Ya, kalau di atas ini. Kalau yang mim yang ini berarti kan pakai yang buntu ini biasanya, ya. Mim. Nah. Mim. Nah, atau yang seperti ini yang biasanya ini, ya boleh. Ya, tetapi yang di atas garis. Nah, terus nulisnya yang itu, yang tidak berlubang. Mim, nun sudah seperti bak tadi, kaidahnya seperti bak, dicoba. Nah, berarti yang akhir kembali ke bentuk nunnya, lubangnya, bulatannya mengikuti kembali yang akhir, seumpama yang terakhir, yang di akhir kembali ke bentuk semula, nun yang mufradat. Mim, nun, wawu, ya wawu seperti alif ya, wawu seperti alif, berarti huruf wawu, seumpama ini huruf wawu. Nah, huruf wawu tidak bisa menggandeng. Terus kalau kembali ke bentuk asal ini biasanya di akhir, ya kembali ke bentuk asal karena bisa digandeng, gandeng huruf apa saja kembali ke akhirnya seperti wawu.
Hak sudah hak. Hak kalau yang ada di awal bentuk semula, yang di tengah ini yang macam-macam. Ya, tengah ada macam 3. Nanti sampai langsung nulisnya bisa lancar. Terus hak, saumpama hak. Hak yang sendiri kan seperti ini. Ya, kalau gandeng kan tinggal langsung. Nah, kalau yang tengah, nah baru bentuknya sudah berubah jauh nulisnya. Nah, langsung ke H. Kalau akhir, ya, malah berubah lagi, tidak ngikuti yang awal. Kalau yang lain-lain kan biasanya ngikuti awal, tapi ini udah berubah. Ada yang H, yang kembali ini punya lubang ini. Ini kalau tengah. Kalau akhir semuanya seperti ini. Ya, kecuali yang H sendiri, ya H sendiri ada yang sudah nyambung hurufnya sudah. Nah, untuk imla dari H lam alif. Sekarang tinggal lam alif. Kalau iya yang ngikuti ke bak taksa tadi. Tinggal yang lam alif. Lam alif ya, salam. Lam alif berarti kalau lam yang seperti ini kan, ya. Kalau lam alif lain lagi, tidak boleh yang seperti ini. Berarti kan lam, ya, sini alif, tetap di atas garis. Tidak bisa disambung karena la sendiri, ya, karena sudah ada alif. Tapi bisa disambung. Kalau disambung berubah lagi seperti ini. Ya. Contohnya kala umpama kaf lam, tidak bisa berubah seperti ini. Ya. Kalau muskaf kuno, kalau jangan lihat tulisannya Sayyidina Zaid bin Sabit, tulisannya Sayyidina Umar yang di museum-museum itu, kadangkala ada yang seperti kala umpama tulisan kala, itu ada kaf sama sini. Nah ini lamnya tetap seperti ini. Nah, itu kadang-kadang nemu, tapi kita jarang sekali sudah pakai ya. Sudah jarang sekali pakai karena sudah ada perubahan yang seperti ini. Yes, ada yang ditanyakan, ini menggandengnya. Jadi nanti kalau didikte gandengnya sudah enggak ada yang bingung ya. Ini digandeng ke huruf ini bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa. Ini biasa bisa enggak digandeng atau bisa enggak menggandeng. Nah, itu dihafalkan dulu. Bisa dihapus ya. Maaf, ini yang harokatnya di sini ya. Nah, berarti yang harokat sekarang hurufnya sudah harokat. Harokat kalau kita ke huruf sudah kalau fathah ya. Fathah berarti kan alif, nah, kecil itu ya, alif yang roboh yang kecil itu fathah. Ya, kita ulangi lagi sambil belajar yang khotnya nanti supaya didikte bisa nulisnya. Tetap arahnya nulisnya dari kanan ke kiri bawah. Karena tulisan Arab itu rata-rata biasanya 3 huruf sampai 4 huruf, 5 huruf ada, berarti nulisnya supaya tidak lurus, nulisnya dari atas bawah sedikit, atas bawah dikit, atas bawah dikit, terus rata-rata seperti itu nulisnya. Harokatnya ngikuti, ya.
Ikuti arah seperti ini. Nah, untuk kasro juga sama, kasro seperti alif. Cuma kalau kasro tidak boleh dipanjangkan seperti fathah, jadi separuhnya alifnya itu tadi. Semua kasro pasti kecil. Ya, kasro. Sekarang yang doma berarti kan wawu kecil seperti wawu tadi. Ya, cuma ditidurkan sedikit. Wawu. Terus kalau domatin, fathatin, kasrotin berarti kan dua, tinggal ngikuti kesamaannya saja. Nah, sama. Kalau kecil ya sama kecil. Kalau doma ada di Timur Tengah itu di Quran doma dua, atau yang doma seperti ini, ya, atau ekornya yang dilipat seperti ini. Ya, bentuknya ada tiga. Ya, ada yang domaten, ini yang dilipat. Ya. Ada yang tadi yang doma dua tadi. Nah, doma dua. Ada yang doma ya ekornya yang dilipat. Udah ya, paham ya? Nah, nulisnya supaya cepat. Tiga ini. Yang lain jangan ngarang lagi. Terus adanya cuma pilihan tiga. Ngarang kesuwen sampean. Ya. Udah, sukun diambil dari jim tadi, ya. Ada yang sukun yang bulat, ya diperbolehkan. Sukunnya dua, boleh sukun yang ini, boleh yang bulat. Dah, harokat apa saja? Harokat yang berarti yang untuk tanda baca menghidupkan ini tadi. Yang lain itu kan tazyin. Tazyin itu namanya hanya hiasan. Kadang-kadang ada di atas huruf di atas huruf H, Allah gitu ada H kecil. Ya, ada yang di bismi ada sin kecil. Ada yang seumpama di Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Allah tadi ada shot kecil ya, di atasnya. Itu hiasan atau tanda baca untuk tambahan. Kalau shot kecil biasanya itu sila karena nyambung di situ ada al samsia. Ya. Kalau al komariah biasanya nggak pakai. Biasanya al samsia karena disambungkan. Seperti itu hanya bantu-bantu saja. Tapi harokat utama fathah, kasro, doma, sukun, tasdid itu yang utama. Kalau yang fathatin, domatin, kasrotin yang mengikuti. Sudah, nggak ada pertanyaan? Terus paham kabeh ini ya. Tinggal tadi ya. Monggo. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran atau pelajaran khot ini ya, kalau khot ini belajar khot itu kasro tidak ada yang panjang dipanjangkan, ya berarti ukurannya separuhnya alif atau sepertiganya alif, ya seret gitu aja kita kasro. Tapi kalau dipanjangkan gini tidak nemui kalau kita belajar khot, ya tadi kasronya jangan panjang-panjang, ya seumpama kita nulis ini nulis apa tadi, Ar-Rahmani ya, ada Ar-Rahmani. Rahman. Ya. Kalau yang fathah ini boleh dipanjangkan ini. Ya. Satu alif boleh, setengahnya boleh. Tapi yang kasroh ini tidak boleh yang ini panjang. Kalau kita lomba khot itu ya langsung disalahkan. Ya. Fathahnya ngikuti alif ini, makanya alif ya. Ya, ini ngikuti tempatnya. Kalau tempatnya kosong, tidak nabrak ya, boleh dipanjangkan, ngikuti. Atau satu alifnya ini, nah, 5 titik, ya 5 titik. Atau setengahnya tadi, yang ngikuti setengah seperti ini, ya. Atau yang di kasronya ini berarti separuhnya. Semua kasro. Saya nulis Bismillah tadi ya, Bismi. Terus Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, kasrohnya tidak boleh dipanjangkan seperti ini. Ya, itu nanti salah. Tapi itu di pelajaran aturan kaidah khotnya. Yang di imlanya ini, yang penting nun di akhir nyambungnya benar. Nanti didikte, seumpama, ya, seumpama didikte atau di imla, ini kan sudah bisa. Seumpama kita nulis Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Tulisan al-alamin itu bagaimana ya? Nah, itu
Ain tengah bagaimana, nyambung ke lam, nyambung ke mim, nyambung ke ya, nyambung ke nun, ini sudah lancar. Ini yang kita pelajari hari ini. Nah, tapi yang bentuknya, baknya bagaimana, amohnya bagaimana, itu di pelajaran khotnya yang kemarin. Kalau nulis amoh, sama fahasinillah, tulisan amoh perindahlah, ada kaidah khusus khoso untuk tulisan amoh, biasa seperti itu. Enggak. Sudah dibahas semua ya, sampai kayak hamzah tadi sama kaf sudah ada perbedaan sudah. Sekarang kita coba latihan menulis alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lihat Al-Qur'an kalau belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah hafal, kita sering ketemu. Ya, bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, al-malik. Nah, sudah lancar, sudah betul. Nah, cara gandengnya betul, bentuknya betul. Nah, ini nanti akan selanjutnya ya. Bismillahnya kan sudah, ya tadi bismillah sudah, sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sudah betul, nah, baru ngerti, karena sudah alhamdulillah alif gandeng lam. Bisa enggak? Nah, tidak bisa berarti sendiri. Lam gandeng ke kha, bisa enggak digandeng? Tidak bisa digandeng. Kalau bentuknya, modelnya terserah. Kalau model yang lam seperti ini langsung ke kha, nah bisa, atau yang lam panjang baru ke kha, nah, bisa. Pokoknya lam ini bisa nyambung ke kha. Kha gandeng ke mim, bisa enggak? Nah itu disambung. Mim gandeng ke dal, bisa enggak? Nah berarti bisa disambung. Nah, terus sudah alhamdulillah. Kalau yang mengucapkan ini berhenti, ya berarti nulisnya berhenti ya biasanya. Kalau itu yang dal nggak bisa disambung, masih untung. Kalau biasanya kalau yang bisa disambung, kadang sampai nulisnya terus saya disambung. Nah, makanya gandeng antara ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu imla ini bahasannya bareng. Ya. Alhamdulillah harus tahu artinya segala puji. Nah, berarti alhamdulillah. Tulisan alhamdulillah segala puji rasaku wonten nggih ini kamus berarti 3 huruf ini saja. Hamdun. Ya, berarti tidak bisa nyambung ke yang lain, berhenti dulu. Nah, karena di Arab itu tidak ada koma, tidak ada titik, berarti ya spasi itu ya yang menentukan. Ya. Lillah sekarang, lillah, tulisan lillah, lam, gandeng ha. Nah, bisa digandeng semuanya ya. Haknya bisa. Tadi bisa ha akhir. Terus robbi. Nah, tulisan robbi. Robbi, ro sama ba. Terus al alamina, karena nulisnya bacaannya robbil alamina. Al alamina berarti alifnya itu tetap ditulis tapi langsung ke lam ya. Al alamina robbil alamina. Karena sudah hafal ya sudah bisa nulisnya paling. Ya, sudah al alamina. Al alamina ainnya pakai harokat berdiri boleh, pakai alif ya, ain gandeng ke alif boleh ya. Kalau yang gandeng ke alif itu biasa imlai, karena panjang bunyinya berarti harus ada alifnya ya. Karena itu Rosem Usmani ya, al-alamina itu pakai harokat berdiri ya. Ada kaidah kalau setiap jamak ya, setiap jamak al-alamina, fa'ilina, hafidina, khosiina itu biasanya pakai harokat berdiri kalau Al-Qur'an, karena Rosem Usmani ya. Nanti Rosem Usmani pembahasannya nanti tambahan. Yang penting imlaknya dulu betul. Kaidah imlaknya nggih. Kalau pakai yang ain dengan pakai alif kecil itu
Oh iya, itu nah, boleh tadi yang saya sampaikan itu namanya Rosem Usmani. Ngikuti aturan Rosem, ngikuti aturan penulisan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini khusus, ya, Al-Qur'an ini khusus. Khusus itu maksudnya kan lebih dulu Al-Qur'annya ada daripada kaidah aturan-aturannya ini. Jadi tulisannya yang dipakai di zaman Sayyidina Zaid bin Sabit, zaman sahabat itu tidak pakai alif memang. Ya. Pakai harokat berdiri tadi bacaannya. Ijtihadnya ulama-ulama dikasih alif kecil di atasnya supaya ada matnya, ada panjangnya bacanya supaya enggak langsung. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak seperti itu. Alhamdulillahirabbil ada panjang sedikit, ada jeda untuk alif. Alamin mim terus gandeng ke ya, gandeng ke nun. Gitu. Kalau harokat yang di Timur Tengah kan biasanya kalau yang mat tobi itu nggak pakai sukun. Kalau kita kan pakai sukun semua ya. Seperti mu'minuna, wawunya di sebelum nun kan ada sukunnya. Alamina itu ada sukunnya. Nanti belajar di imla dan di rosem. Sudah betul semua yang saya sampaikan? Nyambung-nyambungnya sudah ya, karena hafal ya. Sudah. Sekarang untuk tak sampean pahami namanya dulu tadi. Nek marbuto berarti robitun itu kan bulat ya. Ikatan bulat ya. Marbuto berarti dibulatkan atau dilipatkan ya. Marbuto berarti bulat, sudah. Marbuto nulisnya berarti bulat atau akhir berarti yang tadi yang hak dititi'i itu marbuto. Yang tak mabsuto ya, tak mabsuto, tak yang dipanjangkan atau di istilahnya ini di basato kan di lebarno ya, dipanjangkan ya, panjang. Nah, itu berarti tak yang biasa, tak yang biasa. Nah, tak yang biasa ini. Nek diomong nodok memang nggak paham, memang harus ada tulisannya. Nah, ini yang tak biasa ya. Nah, yang ini yang tak tetap di atas garis tak. Nah, ini yang mabsuto seperti kita gandeng ke yang lain tetap tak. Terus kalau yang marbuto, tak yang marbuto yang seperti hak tadi, yang seperti hak, nah, sama di titik-i. Ya. Diktenya. Ya. Makanya tadi saya ulangi bahasa Arabnya dulu bareng tahu lah. Kuwata artinya kuwata itu pakai di kamus-kamus itu biasanya artinya apa ya, itu nggak mungkin pakai tak yang panjang ya. Tak yang panjang itu khususnya biasanya untuk depan atau untuk tengah. Kalau yang akhir sendiri ya pasti akan bulat ya. Kalau gandeng seperti apa yang wawu gandeng ke tak yang panjang, nah, bukan yang tak marbuto. Lagi sampean punya contoh lagi seumpama cara nulisnya yang marbuto atau yang panjang, seumpama bingung ada di mana. Nah, itu biasanya itu diketahui dari arti dulu. Kalau artinya nggak paham, diketahui dari jenis hurufnya, 3 huruf di fiil atau sulasi ya, atau yang di isim 3 huruf apa isim ya, itu bisa diketahui di situ ya. Kalau artinya tidak tahu ya. Ini biasanya fiil madhi apa enggak ya, atau ini isim apa enggak, nah, itu bisa diketahui seperti itu. Nanti akan menentukan tak bulat atau tak yang mabsuto. Makanya belajar di imla itu sekali tulisannya juga bahasa Arabnya juga
nahwu juga sorofnya 4 bareng mestinya. Makanya ini tadi paling tidak katanya apa di ustadz itu paling tidak kita kenal lah imla itu ya. Imla itu bagaimana cara kita menggandeng huruf-huruf kalau didikte. Ada dai kadang-kadang dalilnya pinter macam-macam ya. Nah, tapi disuruh nulis. Nah, itu tadi yang sampaikan ucapkan tadi gimana Ustadz, tolong dituliskan. Wah, nggak bisa menulis, itu kan malu-malu ya. Nah, jenengan kan kader-kader NU semua dai semua. Nah, biasa menyampaikan, tulisannya juga bareng bisa ditulis kalau bisa. Ya, makanya kita pelajari yang seperti ini. Nah, nanti kalau nulisnya tadi yang tak marbuto sama tak mabsuto mungkin bisa. Tapi membedakan untuk yang waktu didikte, nah ini kita lihat di kamus atau kita lihat di nahwu dan sorofnya. Kita praktek lagi ya, alhamdulillah sudah. Nah, kalau kelanjutan, kalau ke imla yang lanjutan, imla di Al-Quran, kita kembali ke imla ya. Kita kembali ke imla Al-Quran, itu namanya rosem. Ya, namanya rosem. Tulisan as-solata pasti tidak akan mungkin sampean tulis lam alif. Nah, pasti ditulis di situ as-solata yelam wawu. Semua Al-Qur'an ditulis seperti itu. Ya. Itu miskatun sama ya. Ditulis miskawatun ya, itu. Ya, pasti akan ditulis dengan wawu karena itu rosem. Ya, tadi juga yang di kaidah tadi ada yang tulisan solihati ya, pasti akan sebelum tak haknya nggak pakai alif, pakai harokat berdiri atau alif kecil tadi. Itu sudah ke Al-Qur'an, ke rosem. Nanti kalau di imla pasti akan jenengan nulisnya tidak pakai alif. Alhamdulillahirabbil alamin sudah. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak ada masalah, bisa nulisnya. Nah, Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, boleh pakai harokat yang berdiri, mimnya boleh pakai alif, mim alif, Maliki. Nah. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Ada yang belum bisa menulis surat Al-Fatihah saumpama didikte. Wis ngacung mawon. Langsung saya tidak bisa Pak nulis nggak pakai Al-Qur'an sama nulis langsung gitu. Nyontoh lihat Al-Qur'an gitu jenengan. Nggih, ya napa? Bismillah apal ya? Karena wis biasa, ya biasa ketemu, biasa paham. Insya umpama ihdinas siratal mustaqim. Sine keliru sot apa toe ngelirik bo nanti nggak biasa seperti itu ya. Makanya yang mengucapkan juga harus ceto, harus paham ya, jenengan ya apa yang diucapkan terus nyambung artinya ya, karena Fatihah sudah hafal ya, mungkin nulisnya tinggal gandengnya tadi ya. Fatihah itu yang tidak paham, yang sulit, yang kesulitannya ada di mana ya, Fatihah yang wajib harus bisa. Tiap hari dibaca, tiap hari kita Fatihah, mesti Al-Fatihah. Nah, disuruh nulis Al-Fatihah, wah ngisi-ngisi nih kalau nggak bisa. Gitu. Yang repot tadi ihdina, ya. Mestinya di situ nunnya itu kan nun jamak, bukan nun mufrodat. Ada alifnya, makanya ada alifnya ihdina, gandeng ke as-sirata. Padahal kita nulisnya kan tidak panjang, membacanya tidak panjang. Nah, ihdina, bukan ihdina kan begitu, karena disambung ke as-sirata. Harokat yang berdiri, iyaka. Nah, tidak ada qaidahnya. Ya. Qaidahnya itu kan kalau jenengan lihat di kitab Al-Itqan, sama itu kan ada nanti tafsirnya, ada qaidahnya bagaimana nulis Al-Qur'an itu aturan-aturannya tadi. Tulisan iyaka ya tetap iya ada alifnya, tidak boleh digandeng ke kaf. Diganti harokat berdiri.
lain lagi nanti artinya. Ya. K-nya kan lain, K-nya ini kan apa mukhatab sendiri, yang itu sendiri. Ya. Berarti iya sendiri, K sendiri, tidak boleh digandeng, disambung. Ya, sesuai dengan artinya dan ada kaidahnya. Ada kaidahnya, nanti ada aturan-aturannya ya. Makanya ini disampaikan di imla biasanya kita biasa bacaannya bagus tapi nulisnya Al-Qur'an nanti kacau ya. Seperti itu. Udah kembali ke Al-Fatihah nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu nah, biasa gandeng. Ihdina ya alif ha dal nunnya gandeng ke alif. As-sirata ya makanya nih as-sirata itu ada alif lam tidak terbaca karena masuk apa di idghamkan masuk ke ada al samsiyah, ada al yang tidak fungsi kalau dibaca bacaan nyambung. Kalau Qomariyah kan lamnya masih jelas. Contohnya di Asmaul Husna itu loh. As-soburu. Ya, berarti kan alif lamnya kan sudah hilang, langsung ke so. Ya. As-soburu, as-sakuru langsung seperti itu. Al-hakimu ya berarti di situ alif lam masih kelihatan. Ya, masih terdengar lamnya. Kalau as-sakuru, ya, lamnya kan enggak kedengaran, enggak ada. Tapi tetap ditulis, tetap ada tulisannya. Ayo Al-Fatihah tadi, Al-Fatihah tanyakan nanti kalau yang mungkin nggak jelas atau ada kaidah-kaidah, ada aturannya yang boleh kan nggak seperti ini, boleh nggak seperti ini. Nah itu dengan tulis dulu. Ini banyak praktek mestinya imla itu. Makanya kalau yang di pondok-pondok atau imla zaman dulu dituliskan di papan, wis tirun, pokoknya kaya ngono dhisik. Nah, seperti itu biasanya kalau dulu. Kalau sekarang enggak. Karena waktunya terbatas, banyak sekali yang dibahas, tidak hanya meniru, juga nanti ke rosem, ke Al-Qur'an seperti as-sholata tadi, seperti az-zakata, ya. Seperti lafaz apa? Jia, ya, lafaz jia kok setelah jim kasro itu kok gak iya, ya, langsung kok alif, ya, misalnya seperti itu. Dah Al-Fatihah sudah. Berusaha jujur nggih, nggak ndelok HP, nggak ndelok Al-Qur'an. Yang lagi HP Al-Fatihah, bener kabeh, tapi ilmune yang nggak masuk. Ya, kita belajar ilmu saja di sini ya, belajar ilmu supaya bisa, supaya barokah. Meskipun kemampuan kita belajar waktu sedikit, nulisnya juga terbatas seperti ini, tapi menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu barokah nanti akan mengimbas pada santri-santri kita, ya imbasnya ke keluarga kita, ya, seperti itu. Nggih. Sampun. Alhamdulillah, ya, ini karena udah hafal, udah sering sekali nulis ya Fatihah, tiap hari dibaca. Pokoknya jenengan kalau waktu membacanya kedengarannya kok ada matnya sedikit, panjang sedikit, ya pasti akan ditambah alif atau tambah harakat berdiri. Kalau fathah. Kalau seumpama alamin, pasti ada mimnya, ada ya-nya. Nah, seperti itu pokoknya diikuti. Nah, sambil hafal, sambil tulisannya juga hafal. Makanya waktu mengaji, ya waktu menghafalkan seumpama iyaka, nah itu iya-nya panjang apa enggak? Ada tasdidnya apa enggak? Apa iyaka seperti itu, ya itu makanya harus ditekankan waktu jenengan lihat anak-anak juga gitu santri-santrinya.
waktu ihdinas sirotol sampai sin apa zi, nah biasanya kan ada zirotol, ada sirotol sin, ada sot sirotol. Nah itu harus paham dulu nanti supaya nanti waktu didikte ini pasti akan, oh ini sot, saya nulis bacanya itu ihdinas sirotol pakai sot, ya saya bacanya ihdinas zirotol pakai za, nah, seperti itu. Istirahatnya jam berapa nih? Sudah istirahat ya? Belum? Belum ya. Al-Fatihah sudah selesai? Nah, sampun. Alhamdulillah. Yang belum paham langsung tanya saja supaya cepat ya. Nanti supaya ketinggalan. Kalau sudah, nah sekarang kita ke huruf gandengnya sudah selesai. Kita kembali ke huruf untuk huruf jer atau huruf apa? Biasanya tulisan ila gitu ya, nggak lam biasa, tapi pakai alif bengkong istilahnya itu ya, alif layina. Ya, biasanya seperti itu. Vi, tidak vi biasa, tapi ada iyanya di bawahnya. Itu bacaan sama tulisan kan lain. Ya, tulisan seperti itu. Kita coba aja. Huruf jernya itu biasanya di Jurumiyah atau di kitab-kitab Nahwu Wadih atau kitab Imriti dan yang lain. Kan hafal sih Mas Ian nggih? Hafal nggih? Nah, Ustaz bisa ada semuanya kan biasanya sudah ahli-ahli semua ya. Maka bareng antara di Nahwu ya, di Nahwu huruf-huruf itu ya, huruf atau isim atau fi'il nanti akan bisa menulis karena kita paham arti dan bentuknya. Kalau bentuknya isim ya berarti paling banyak berapa huruf di situ ya. Kalau fi'il paling banyak berapa huruf di situ ya. Nah, isim juga gitu. Huruf apa di situ ya. Nah, pasti akan kita bisa menulis. Kita ulangi lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang huruf jer, ya ada yang ba tadi, yang ba, tapi ba bisa disambung. Ya. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin ya sudah. Ar-Rahman Ar-Rahim, nah tidak ada huruf jer. Maliki Yaumiddin tidak ada huruf jer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, paling ada huruf yang di kaf itu ya sendiri. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tidak aman, tidak ada huruf-huruf yang aneh. Ya, paling kita harus ke isimnya atau fiilnya. Kalau lanjut saumpama ke surat-surat yang lain, Qul a'udzu birabbin nas gitu aja, ya mama kita surat pendek. Nah, nulis Qul a'udzu birabbin nas kira-kira kesulitan apa enggak jenengan? Hafal tapi nggih. Nah, hafal dulu saumpama hafal dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, diangen-angen tulisannya ya apa kira-kira? Nah, kira-kira tulisannya Qul gawe kaf apa kof? Nah, dicetono dhisik berarti kul. Nah, katakanlah nek artine. Gak mungkin kul makanlah, enggak mungkin ya mriku ya. Nah,
gitu ngerti dhisik kul katakanlah. Nek katakannya berarti teko qala yaqulu kul ngoten niku. Bukan akala yaqulu kul, bukan itu. Nah, berarti teko dari kul tulisane wis iso. Qaf gandeng nang lam kul wis. Pun. Terus a'udzu. Nah. A'udzu. Alif niku alif kanggo jenenge mutakallim berarti jen ya saya katakanlah saya a'udzu ain kowe kaya ngoten-ngoten niku kudu dipahami dhisik nggih berarti imla itu bunyinya ini harus jelas dulu nek wong Arab kan enak biasa ngucapno ya nek kaya kula sampean kadang-kadang wis wong selawatan nek dilewer-dilewer ngoten niku ya kadang-kadang makane artinya harus juga paham, terus bentuknya ini bentuk dari fi'il atau bentuk dari isim juga bareng dipahami. Wis kado-ado, surat-surat pendek aja, kul a'udzu birabbinas saja dulu. Nah, kul a'udzu birabbinas, a'udzu bisa nggih? Alif, ain, karena a'u agak panjang sedikit, pasti ada wawunya di situ, nggih. Terus ada au, terus zu, dal. Kalau menggandeng-menggandengnya seperti tadi, dal bisa digandeng apa enggak? Wawu bisa digandeng enggak sama ain? Bisa. Nah, berarti audu. Sekarang birobbi. Nah, birobbi. Nah, ba, ro, ba. Wis tulisannya gampang. Ba gandeng ke ro, gandeng ke ba. Ba sendiri karena tidak bisa digandeng sama ro. Nah, birobbin nas. Nah, ini kesulitan. Karena bacaannya birobbin nasi. Nah, an-nasi ini gak mungkin karena di akhir kasro biasa, bukan kasrotin. Nek kasrotin berarti apa? Gak ada alnya. Karena tulisannya kul a'udzu birobbin nasi. Loh, sampean kan hafalannya seperti itu. Berarti ada alnya di situ. Isim nggak mungkin nek dimudhof sama mudhofkan digandeng itu nggak ada alnya kan nggak mungkin. Ya, kalau kasro. Kalau kasrotin ya birob binasin ya itu biasanya ya itu nggak ada alnya. Kalau dimasukkan birobin nasi ada alnya di situ. Tulisannya alif sama lam harus diikutkan, tidak boleh dikurangi. Meskipun bacaannya ya tetap, tapi tulisannya nanti akan kesalahan imlanya. Ya, malikin nasi seperti an-nasi tadi. Ilahin nasi sama. Ilahin nasi. Min, nah sendiri min. Nah, gak boleh min digandeng, min sari jadi 4 huruf, tidak boleh. Min diketahui dulu. Min ini dari isim apa dari fi'il apa dari huruf. Nah, kalau dari huruf jar ya berarti min sendiri artinya dari. Nah, kesulitan imla itu yang ini yang harus beda-bedakan ini, harus beda-bedakan. Harus artinya, makanya artinya harus tahu. Artinya harus tahu. Kalau tidak tahu artinya, ya ini tadi alamat-alamat tanda-tandanya. Tanda-tandanya harus tahu di sorof. Ya, atau di nahwu. Nah, kesulitannya belajar nahwu lagi, belajar sorof lagi. Nah, itu. Nah, coba ngono sik suwe belajar Al-Qur'an niki ya. Belajar sik sorof, sik nahwu, sik imla, sik khot malih. Nek kepengin tulisane diwaca wong iso gampang, iso paham, ya belajar khote. Nah, tulisane cek enak cek diwaca. Nah, wis bener tulisane tapi kaya cakar ayam sak enake, ya gak iso maca tetep. Ya, harus di barengi dengan khotnya. Ya. Nah, di kul a'udzu birabbin nas ada kesulitan? Yes, bisa nggih? Nah. Ya. Sekarang kita agak sulit lagi. Saumpama kita ke surat Al-Baqarah awal alif lam mim yang biasa tahlilan masuk mimpin tahlilan dikongkon nulisno gak iso. Wah, bingung lagi. Ya. Karena itu sudah biasa ya seperti ayat kursi, seperti amanar rasulu. Nah, ayat-ayat seperti itu kan kita harus hafal. Ya,
sampai di kampung kan pasti dikongkon, wah ustaz dan ustazah itu yang mimpin tahlil. Nah, setelah mimpin, saya ini nggak hafal ustaz, mendingan tuliskan apa? Waduh, bingung nggak nulisnya ya. Itu yang bingung nggak nulisnya. Ngerpek, nanti saya tuliskan atau saya downloadkan lah, repot ini ya. Makanya harus bareng. Seumpama kita ke bismillah sudah, alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, tulisannya repot lagi wis. Ya. Bisa nulis umpama, jadi coba ditulis dulu. Nanti dipreteli, dibahas sedikit-sedikit. Kalau kita bahas di imla itu kan ada 4, ada huruf tambahan ziyadah. Ya, ada huruf pengurangan anakes. Nah, ada huruf yang diganti, ya, seperti tadi as-sholata diganti. Ada huruf yang dikurangi tadi. Ya. Coba alif, lam, mim itu huruf biasa, tidak bisa dipanjangkan. Alif ditulis alif, lam, ya, fa ditulis alif. Lam alif ditulis mim, tidak ya, tapi ditulis huruf biasa alif lam mim ya. Jangan ditulis alif alifun gitu, alif terus lamun lam terus mimun mim, ditulis sendiri-sendiri itu kan nggak bisa, ditulis biasa huruf. Nah itu khusus karena itu rosem ya, rosem usmani. Rosem usmani itu tauqifi, maksudnya tauqifi itu apa adanya seperti itu ya. Jangan dirubah-rubah. Nah, terus Pak, keren Pak, tak tulisi dhewe alifun, lamun, mimun. Nah, bacanya ya podo sampean alif, lam, mim. Nah, tapi bukan Al-Qur'an nanti. Ya, tulis biasa, tulisan biasa. Ya, berbarengan yang tulis Al-Qur'an tadi, alif, lam, mim sudah. Dzalika. Nah, dzalika tulisannya panjang. Pakai harokat berdiri apa pakai alif, nah itu permasalahannya. Nah itu jangan pakai harokat berdiri. Kalau bahasa Arab biasa pakai alif ya, di sorof itu loh biasanya isim isyarah dzalika atau dza apa ya syaratnya dzalika dzalikum dzalikuma, nah itu ya biasanya itu pakai alif kalau di bahasa Arab biasa. Tapi kalau nulis Al-Qur'an seperti ini, nah itu pakai harokat berdiri. Isim isyarah semuanya pakai harokat berdiri. Tadi yang saya bahas isim isyarah ya. Terus ada yang jamak tadi, ya jamak sholihati, qonitati, khosiati, itu pasti akan harokat berdiri. Ya, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kesulitan. Berarti kita preteli sendiri-sendiri nulisnya, jangan disambung pokok krungu ya. Dalika sendiri berhenti, dalika. Nah, itu karena isim isyarah berhenti. Al-kitabu, dalikal kitabu. Ya, karena di situ ada al-qamariyah, berarti ada alif lam. Al-kitabu, dalikal kitabu. Tulisan al-kitabu ya, boleh pakai alif, boleh pakai berdiri, harokat berdiri atau alif kecil. Tapi kalau di rosem, kalau di Al-Quran, memakai harokat berdiri. Ya, pakai harokat berdiri. Kalau kita menulis Al-Quran, ya, kalau kita belajar bahasa Arab, al-kitabu atau kitabun, gitu ya, bahasa Arabnya kitabun, ya pakai alif, jangan harokat berdiri. Kalau pelajaran bahasa Arab biasa ya. Kalau rosem Al-Quran itu tulisan Al-Kitabu pakai
alif kecil atau harokat berdiri. Dah, dalikal kitabu. Berarti nyambung semua. Ya, berhenti, bu berhenti. La roiba, karena ngucapnya agak panjang, ya bukan seperti la biasa itu, tapi la ada alifnya, berarti lam alif sendiri. Kalau tidak tahu artinya ya diikuti cara membacanya, La roiba, nah, fihi, nah gitu, roiba sendiri, fihi sendiri. Jangan disambung-sambung ya, nanti bacaannya repot. Nah, artinya repot. Hudan. Nah, hudan ini pakai alif atau ya? Nah, itu pakai alif layina istilahnya, alif bengkong itu. Alif ya yang tidak pakai titik. Ya tidak pakai titik. Itu namanya alif layina. Ya. Alif yang lemes, alif yang tidak keras. Hudan lil muttaqin. Nah, bacaannya kan hudal lil muttaqin. Jangan disambung hudal lil muttaqin setelah dal lam terus itu. Nah, itu lain nanti. Artinya lain. Nah, terus nahwunya juga lain. Lil muttaqin karena ada untuk di situ ada lam jer ya. Nah, hudan lil muttaqin. Nah, itu lil muttaqin nyambung semuanya. Ada kesulitan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kalimat-kalimat hafal. Saumpama hafal enak sampean. Saumpama tidak hafal sama sekali, saumpama hadis atau apa kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah, kalau Al-Qur'an yang enggak hafal Al-Qur'an, saumpama surat-surat apa yang jarang sekali kita baca. Nah, akhirnya ini tulisannya opo, pakai wawu, pakai nyambung apa enggak, pakai harokat berdiri apa enggak, itu kan kesulitan nanti ya. Maka di sini kita harus tadi lihat, didengarkan dulu bacaannya. Kalau ada panjang, kalau fathah ya berarti ada alifnya. Kalau kasro agak panjang ada ya-nya. Kalau doma agak panjang ada wawunya. Berarti mat tobi'i ini harus difahami dulu. Nah, setelah itu kita harus membedakan ke huruf. Ini huruf jer. Nah, seumpama fi, seumpama ila, seumpama min, ma'i ala, itu harus juga kita pahami dulu. Nah, kalau tidak tahu sama sekali. Nah, yang enak yang memang langsung baca, langsung nyuntuh ya, nyuntuh Al-Qur'an. Tapi kita menghargai dulu ilmu ya, kita menghargai ilmu, kita harus kita pelajari semua ya. Meskipun kita nulis hafal, kadang-kadang di imla itu sudah nggak hafal ya. Kita ngikuti musabaqah umpama, kita ngikuti MTQ atau apa, itu biasanya kalau yang masuk final kan di imla ya. Di imla ketahuan meskipun tulisannya bagus sekali, tulisannya qaidah khotnya bagus sekali, tapi imlanya jeblok ya, didikte salah semua. Nulisan al-amanati keliru, al-amanati gak karu-karuan ya, rusak ya. Tulisan al-amanati pakai alif hamzah biasa, ditulis pakai ain, ya sudah berubah. Nah, seperti itu. Tulisan al-amalu sama al-amalu kan lain. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Kalau amal biasa kan angen-angen ya sama mau. Nah, kalau al-amal berarti kan perbuatan ya. Perlakuan. Itu apa kan berarti pakai ain. Ya, alhamdulillah selesai ya pakai kalau bisa satu Al-Qur'an.
Al-Quran top, pakai Al-Quran mulai Bismillah sampai An-Nas, enggak delok blas tulis dewe. Nah, khatam, itu berarti sudah lulus melewati ya. Kalau saya juga kesulitan nggak nulis Al-Quran itu di imla nggak lihat Al-Quran sama sekali ya. Ada kaidah khusus yang rosem tadi yang kesulitan ya. Kesulitan. Tapi yang bahasa Arab biasa itu sudah insya Allah ya, dengan sudah paham. Tapi kalau sudah masuk ke rosem ini ada aturan-aturan tersendiri. Ya. Al-Baqarah sudah ya. Tadi ada yang nantang Al-Baqarah semuanya ya. Nah, ditulis semuanya ya apa-apa. Nah, terus di situ kan ada as-salata biasanya yang disalata ya. Dalil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Berarti di situ kalau Al-Qur'an jangan pakai lam alif ya. Pakai wawu. Ya, pakai wawu. As-sholawata bacanya seperti itu. Tapi tulisannya pakai wawu ya. As-sholata. Nanti ada dikumpulkan ya, nanti ada tes-tesannya nanti yang biasanya tes yang kedua. Yang kedua sekarang ini masih apa gampang sampai tanya sampai apa ya nanti. Sudah imla memang kita kesulitan dari bahasa, kita memang tidak biasa bahasa Arab, kadang-kadang kita suruh nulis bahasa Arab, nah itu yang kesulitannya. Kosakatanya harus paham, harus banyak memang, ya. Dengan kamus itu harus dihafalkan. Nah, kalau tidak hafal lah ini tulisan opo, ya artinya opo, iki fi'il opo isim, wah tambah bingung. Ya, makanya kesulitannya seperti itu. Kalau yang hafal Al-Quran itu juga kesulitan biasanya nulisnya, karena biasa khataman itu bisa cepat. Biasanya bacanya kan cepet-cepet, tidak baca tartil. Yang baca tartil biasanya itu yang enak. Ya, bacaannya tartil, seperti Syekh Muhammad Al-Husori itu ya, tartil pelan-pelan. Nah itu biasanya akan enak kalau kita diimla. Oke. Ustaz dan Ustazah ada yang ditanyakan atau ada yang kesulitan? Siap nggih? Nah, siap alhamdulillah. Ya. Sulit sekali ini. Wis gak apik-apik nemen tulisane, sing penting iso diwaca. Nah, itu imla dulu. Sing penting diwaca dhewe. Nanti belajar khot ya itu baru kita tulis untuk umum, untuk santrinya atau untuk masyarakat. Seumpama kita ditulis tahlil, sampean tulis Pak tahlil kalau di Al-Qur'an atau di buku-buku tahlil itu kok kayaknya ada bahasa Indonesianya campur, kesulitan. Wis Arabe tok ae sampean tulisno. Nah, itu biasanya kan kalau kita tidak hafal, nah, tidak tahu, nah, kesulitan. Sudah, alif lam mim sudah. Nah, ini sekiranya dengan cukup nih monggo istirahat ya. Nah, ini diperes pikirannya. Ampun. Nah, alhamdulillah. Tinggal kita ke kaidah imla ke rosem ya, kaidah imla ke rosem. Tinggal nanti yang itu. Kaidah imla tadi kesimpulannya ya. 1. Huruf hijaiyahnya harus hafal dulu. Ya, hafal itu harus ditekan, harus dihafalkan. Alif ba ta sa-nya. 2. Menggandeng yang digandeng tadi. Ya, kesimpulannya itu harus hafal dulu. Ini gandeng apa enggak? Huruf ini bisa apa enggak? Nah, ini bisa digandeng apa enggak? Ini dihafalkan sampai hafal. Ya. Kalau bentuknya macam-macam itu gini khot. Ya, seumpama roknya ada 2, boleh yang rok yang malfuf atau rok yang mabsud, yang panjang tadi. Terus seumpama huruf kaf, ada kaf yang zinadi, ada kaf yang biasa, yang adi, ya biasa.
Ada yang hak, umpama hak tengah model seperti ini, ini belajar di khot. Yang penting bisa digandeng apa enggak, itu menyelamatkan untuk bacaan. Ya, itu yang perlu. Dan juga ditekankan di bahasa Arabnya, harus hafal kosakata bahasa Arab yang banyak. Ya. Bahasa Arabnya buku, ya umpama. Apa bahasa Arabnya buku? Ah, kitabun apa daftarun? Nah. Oh. Nah. Nek kitabun kan kitab, ya. Nek daftarun berarti buku, ya, buku tulis. Ya. Nah, berarti bahasa Arabnya dihafalkan. Kalau ngaji Al-Quran berarti sedikit makna, arti juga harus dipahami dulu. Seumpama tadi alif lam mim. Wah, ini gak ono artine iki. Artine apa? Gak ono, ya berarti huruf yang ditulis alif lam mim. Nah, kalau alamun ono artine, ya. Ono artine alamun, artine sakit, ya umpama seperti itu. Ya berarti gandeng alamun, alif lam mim. Tapi di Al-Qur'an yang dimaksud adalah wa alam bimuradihi, hanya Allah yang tahu artinya. Ya berarti alif sendiri, lam gandeng ke mim, seperti itu. Terus seumpama yang lain. Nah, kita ke Fatihah sudah, huruf-huruf surat-surat yang pendek sudah. Kenapa surat yang paling pendek lagi? Wal asri. Nah, wal asri. Innal Al-Kautsar. Al-Kautsar gampang tulisannya. Wal asri repot. Ya. Wal asri innal insana. Al insana pakai alif, pakai harokat berdiri apa alif? Ya, pakai alif. Ya. Harokat berdiri kadang-kadang itu pakai harokat berdiri ya, jarang. Tapi kalau di Al-Qur'an biasanya pakai alif. Lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati, ya baru sholihati lain lagi, tidak pakai alif tapi pakai harokat berdiri. Wa tawasau tulisannya ada alif lam itu biasanya sering kekurangan, sering keliru. Nah, sering keliru. Apalagi yang jamak, contohnya fa'alu, tulisannya fa'alu, tapi di situ ada alifnya. Ya, tetap alifnya harus ditulis. Ya, contohnya fa'alu fahisatan sama gitu ya, nulis di Al-Quran. Nah, tetap fa'alu, nah, ada setelah lam wawu ada alifnya karena di situ adalah fi'il jamak. Ya, fa'ala fa'alu, dilihat di sorof. Ya, kalau fa'ala ya yang dua itu yang ya pakai arti dua berarti tambah alif. Yang fa'alu tambah wawu sama alif. Ya, kalau jamak tambah nun ya berarti gampang, alifnya dihilangkan. Fa'aluna. Nah, fa'aluna langsung tulisannya alifnya sudah dihilangkan karena sudah ada nunnya. Jamaknya pakai nun. Ini sudah paham, apalagi yang sudah ustadzah yang sudah megang pelajaran nahwu, sorof itu sudah lancar bisa didikte, ya lancar didikte. Tetapi bareng sama gampang dibaca sama orang apa enggak ini? Kadang-kadang tulisannya asal cepet, asal bisa saja ya. Makanya gandeng pelajarannya, gandengnya, nyambungnya sama khotnya juga difahami. Ya. Istirahat, waktu istirahat. Ya. Kalau diteruskan memang apa kesulitan ya. Ya. Tinggal satu sebelum istirahat. Angka nggak ada yang kesulitan. Angka Arab, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Cuma kadang-kadang 8 sama 7 itu yang terbalik-balik ya. Yang lain sama.
Ya, alif sama seperti satu. Ya. Terus yang dua pengetnya satu. Ya, sama seperti kita nulis huruf Latin yang dua itu ya. Paling yang kalau ini kan juga kalau dua kan seperti ini. Ya. Kalau Arab kan ini. Ya. Ini balik. Tiga ya gitu sama. Ya, sampai 9. Baru ke 10 berarti balik ke 1 cuma berubah. Kalau kita kan biasanya 0 itu bunder untuk 0, tapi kalau di Arab bunder itu 0-nya itu ganti untuk 5. Berarti kalau 5 ya berarti yang bulat itu yang 5. Sudah kita pahami, nulisnya sudah paham ya? Nah, angka. Tinggal bacaannya kadang-kadang adat ya. Seumpama tis'umi'ah, nah gitu tulisannya bagaimana? Misalkan mi'atun, nah lain karena ada alifnya di situ, ya tidak pakai iya, nah, ada lain. Itu pelajaran imla yang nanti seperti itu. Ada adat. Untuk materi yang pertama ini paling tidak kita membuka, sudah tahu, oh ini bahasannya. Untuk imla tidak kita hanya menulis saja, nah, kita bareng sama arti, sama nahwu dan sorofnya juga kita pelajari. Di Al-Quran nanti tidak kita ke nahwu sorof dan juga ke imla biasa, tapi kita harus juga ngacu ke rosem, ngacu ke tauqifi tadi. Kita kembali ke Al-Quran lama, Al-Quran Al-Imam, Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Ya, Rosem Usmani itu. Ya. Kita istirahat dulu, ya kita istirahat. Nanti ada yang dikumpulkan ya supaya tahu. Jadi ilmu yang kita pelajari ini ada yang masuk apa enggak? Mudah-mudahan meskipun sedikit yang kita pelajari, banyak materi yang disampaikan mestinya waktu lama, tapi kita singkat, kita padat supaya paling tidak imla itu kita pahami. Dan itu saja. Kita istirahat.